Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sani. An Umar radhiyallahu anhu. Aidan. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Thumma antalaqa falabistu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manil sa'ili. Qultu Allah wa rasuluhu a'lama. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Arti dari hadis di atas yakni dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi dan menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah engkau yang bersaksi bahwa tidak ada ilahi Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat.
kapan kejadiannya? Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Lalu dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki, dada, dan miskin lagi penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, jika dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, bermaksud mengajarkan agama kepada kalian. Riwayat Muslim. Kandungan hadis di atas yaitu disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, kebersihan, dan khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia, dan para penguasa. Selanjutnya yaitu siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut, meskipun dia mengetahuinya, agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaatnya. Jika seorang yang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celah baginya untuk berkata, saya tidak tahu, dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkang terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan hamba sahayanya. Tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskan selamanya tidak dibutuhkan. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu.